sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, sudah tahajud, sudah banyak lagi, jangankan yang wajib, bahkan yang sunnah pun sudah dikerjakan. Lalu mengapa setiap doa masih belum dikabulkan? Ibadahnya yang salah atau hatimu yang salah? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Channel yang selalu memberikan edukasi, channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir, belajar tentang hukum tarik menarik atau rahasia keajaiban doa. Ya, sebelum kita lanjut videonya, saya informasikan ke teman-teman semuanya, kamu sudah bisa cek playlist di video ini. Saya sudah bagi-bagi videonya. Ada cara menjadi magnet uang, cara menjadi magnet cinta, ada audio terapi juga, bahkan ada penjelasan tentang luka batin dan mental block, serta bagaimana cara mengatasinya. Kamu bisa langsung cek di playlistnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu meramaikan video-video yang saya buat. Kali ini saya akan bicara tentang sesuatu yang sangat serius. Saya nggak tahu video ini harus mau dikasih nama apa. Mungkin kamu mengatakan ini video motivasi, bahkan saya tidak merasa memberikan motivasi ke Anda semuanya. Intinya saya hanya ingin membuka kesadaran Anda. Pasti ada di antara kalian semuanya, saya pun dulu pernah merasakannya, sudah ibadah, sudah sholat, sudah sedekah, bahkan jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan, sesuatu yang tidak wajib pun kita sudah lakukan, tetapi ternyata tetap tidak membuahkan hasil. Dengan kata lain, doa tetap tidak dikabulkan. Pertanyaannya, ibadahnya yang salah, kebaikannya yang salah, atau mindsetnya yang salah? Saya jujur dulu sebelum saya berikan solusinya ini ya, teman-teman tolong jangan di skip agar bisa total atau 100% bisa memahami sebabnya apa sebenarnya dari permasalahan-permasalahan yang kita alami. Sudah semua ibadah, semua kebaikan, semua ilmu sudah dilakukan, tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang baik. Jujur, tadi saya mau cerita, saya pun pernah berada di komunitas tersebut. Komunitas apa? Komunitas yang tidak mau akan kekayaan. Saya pernah mempunyai atau memiliki keyakinan bahwa hidup itu nggak perlu kaya. Karena dengan kekayaan iman saya bisa lemah. Saya kalau kaya saya bisa tergoda ini dan itu. Seakan saya menghakimi kekayaan, seakan saya tidak mau mendapatkan ujian baru dari Allah. Jadi seperti seakan hidup saya tidak mau ada tantangan. Jadi di situ saya berpikir, lama banget punya keyakinan seperti itu. Jadi menurut saya keyakinannya yang salah. Kalau ibadahnya saya yakin tidak ada yang salah. Semua ibadah yang kamu lakukan sudah kemungkinan besar sudah benar. Caranya juga sudah benar. Bicara kekayaan itu bukan bicara ibadah kita sudah baik lalu kita dapat kekayaan. Enggak. Lawang realitanya hari ini orang-orang mungkin ada di sekitar kamu semuanya ya. Orang-orang yang ibadahnya biasa aja tapi rezekinya lempeng semuanya. Rezekinya ada aja, datang aja rezekinya. Kenapa kita tidak pernah bertanya akan hal itu? Tapi tenang teman-teman semuanya ya. Intinya hari ini tolong kosongin gelasnya. Setelah nonton video ini baru kamu berpikir benar atau tidakkah apa yang saya omongkan ini. Yang salah itu adalah mindsetnya, hatinya, keyakinanmu. Karena jujur saya boleh tebak, bahkan saya berani mengatakan 100%. Keyakinanmu akan kekayaan itu tertolak. Keyakinanmu akan rezeki itu tertolak. Sementara secara lisan, saya banyak banget teman saya, dan bahkan dulu saya pun mengatakan hal yang sama. Siapa yang tidak mau kekayaan? Tetapi maaf, bukan mulut yang dihitung oleh Allah, tetapi hati. Artinya saya pernah mengatakan bahwa ketika terjadi ketidakselarasan antara pikiran dan hati, maka yang muncul adalah sebuah kemunafikan. Nah, hati ini pun kadang-kadang yang memiliki hati saja tidak tahu. Yang saya maksud adalah doktrinannya, melekat di dalam hatinya sebuah keyakinan bahwa saya hidup nggak perlu kaya.
Ini efek doktrinan sebenarnya, simpelnya seperti itu. Tetapi saya paham ini tidak akan mudah untuk bisa kamu selesaikan. Tetapi saya jamin kalau Anda mau mendengarkan atau mau mempraktekkan cara-cara ini, hidupmu akan berubah, jalan rezekimu pasti akan berubah. Jadi sebenarnya bukan perkara ibadah, karena ibadah itu untuk dirimu, sebuah pengabdianmu kepada Allah. Tetapi kalau bicara doa adalah bicara keyakinan. Nah pertanyaannya kan, keyakinan kita ini seperti apa? Hampir seluruh klien saya, hampir seluruh peserta saya yang bermasalah tentang ekonomi, tentang keuangan, sehingga mereka berinisiatif untuk belajar magnet uang ke saya, semuanya 100% karena doktrinan. Mungkin ada teman-teman sekarang yang nonton video ini pernah naik seketika tetapi turunnya drastis, naik lagi turun lagi drastis, seperti seakan-akan perjuangan hanya sia-sia. Sebenarnya konsep doa itu hanya dua. Konsep doa itu hanya dua. Pertama, kejujuran ke Allah yang saya katakan tadi adalah jujur lahir batin. Kedua adalah sungguh-sungguh, manjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Nah kalau tidak terjadi sebuah keselarasan antara pikiran dan hati atau bawah sadar ini, maka sungguh-sungguhnya kurang. Sekarang saya mau kerucut pada inti dari video ini, yaitu berdamailah dengan doktrin-doktrin kemiskinan yang mungkin kamu pernah dapatkan di zaman dulu. Kita tidak perlu menyalahkan bahwa orang tua mendoktrin kita sehingga kita menjadi miskin. Kita nggak perlu salahin, mungkin doktrinan tersebut itu cocok di masa lalu. Tetapi sadari, zaman sekarang itu tidak sama. Jadi sebenarnya konsep doa itu bicara tentang keyakinan, mindset atau hati. Kalau misalkan teman-teman merasa karena nonton video ini bahwa miskinnya saya sebab doktrinan, tidak perlu juga kita menyalahkan yang mendoktrin kita. Dalam hal ini biasanya orang tua, mohon maaf. Dalam hal ini biasanya orang tua. Artinya berdamai saja dengan masa lalu. Jadi kita anggap bahwa mungkin doktrinan tersebut itu cocok di zaman dulu, saat orang tua kita mendoktrin kita. Tetapi di zaman yang seperti ini sekarang, maka kita harus rubah mindset kita. Jadi bukan dihilangkan tetapi dirubah. Rubah mindset, saya jujur banget sama Allah, saya mau kaya ya Allah. Saya berdamai dengan masa lalu saya berdamai dengan doktrin yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Saya memilih untuk kaya. Karena dengan kaya saya bisa berbagi, karena dengan kaya saya banyak uang, saya bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Pegang mindset ini, masukkan dalam pikiranmu, masukkan dalam hatimu. Karena kebanyakan orang belum kaya sudah menghina kekayaan, sudah menghukum kekayaan. Orang kaya itu jahat, orang kaya itu suka menindas, orang kaya itu cenderung berbuat jahat. Biasanya kalau seorang istri takut suaminya kaya, ini jangan harap pernah bisa kaya ya. Jadi seorang istri itu juga harus ridho kepada suaminya. Karena kebanyakan istri takut ketika suami kaya, suami selingkuh dan lain-lain. Ini prinsip yang salah. Karena itu adalah bentuk ketakutanmu akan kekayaan. Jadi suamimu nggak bisa kaya, suami kamu nggak bisa kaya. Jadi kamu harus ridho, doain yang baik-baik untuk suamimu. Tetapi bicara prinsip dalam hati kita masing-masing, maka sekarang berdamailah. Jadi saat berdoa, benar-benar berdoa tulus sama Allah, pakai hati, jangan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran atau pakai akal ini, hati kadang-kadang nolak. Jadi yang harus dibenahi adalah hati kita. Jadi semuanya disebabkan oleh hati kita yang menolak tentang kekayaan atau menolak tentang rezeki yang banyak. Karena doktrinan bahwa Islam itu tidak perlu kaya, doktrinan qanaah, doktrinan zuhud. Sekali lagi saya tidak melarang teman-teman berpikir tentang qanaah dan zuhud, boleh-boleh saja, tetapi harus siap dengan keqanaahan, dengan kezuhudan. Jadi semuanya kembali kepada Anda. Jadi ini sebenarnya sebuah opsi. Jadi semuanya akan kembali kepada Anda. Opsinya adalah hidup zuhud, hidup qanaah tetapi tanpa keluhan. Atau hidup kaya, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, menjadi ahli sedekah, dan bahkan ahli dalam membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Semuanya kembali kepada mindset Anda. Benahi mindset Anda, insya Allah dalam 1 bulan saja kalau kamu praktek, semuanya akan berubah. Insya Allah. Saya mendoakan Anda semuanya, saya doakan sukses selalu untuk Anda semuanya, dan hatinya dibuat jujur oleh Allah sejujur-jujurnya sehingga benar-benar jujur minta ke Allah. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.